Inside Out adalah sebuah film animasi yang bercerita tentang seorang gadis yang bernama Riley Anderson. Di dalam pikiran Riley ada 5 gambaran dari emosi, yaitu joy atau kegembiraan, sadness atau kesedihan, fear, ketakutan, disgust atau kejijikan, dan anger atau kemarahan. Joy bertindak sebagai emosi yang dominan untuk menjaga Riley dalam keadaan bahagia, sementara fear bertindak menjaganya dari bahaya. Disgust melindunginya dari racun dalam hal fisik dan sosial. Anger membantunya dari ketidakadilan. Namun saat itu, belum ada yang mengetahui kegunaan sadness bagi Riley, sehingga Joy kerap menjauhkannya dari pusat kendali. Semua terasa dalam keadaan baik sampai Riley berumur 11 tahun. Pada saat itu, Riley dan keluarganya harus pindah ke kota yang lain karena pekerjaan ayahnya. Emosi Riley menjadi kacau ketika rumah baru mereka tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Ditambah lagi, dengan barang-barang mereka masih di dalam truk yang tersesat, sehingga terjadi keterlambatan pengiriman. Belum lagi ayahnya yang menjadi sangat sibuk dan juga makanan yang aneh seperti pizza brokoli. Di saat seperti itu, Joy berusaha membantu Riley dengan mengingat kenangan-kenangan bahagia. Tapi, sadness berusaha menyentuh bola kenangan bahagia yang sedang dimainkan tersebut. Joy berusaha menjauhkan sadness dari bola tersebut, karena setiap kali sadness menyentuh bola kenangan, maka kenangan itu akan berubah menjadi kenangan yang menyedihkan. Ketika itu, Riley berencana untuk meninggalkan orang tuanya. Sesaat sampainya Joy dan sadness di headquarters, Joy meminta sadness untuk mengambil kendali dan berhasil membuat Riley mengurungkan niatnya untuk kabur dan mendorongnya untuk kembali ke rumah. Ketika Riley kembali ke rumah, ia mulai menangis di hadapan orang tuanya. Dan ia pun mengaku kalau ia merindukan kehidupan lamanya. Orang tuanya kemudian mencoba menenangkannya dengan memeluknya. Pelukan itu menjadikan sebuah tangisan kebahagiaan yang begitu penting, yang menghasilkan kenangan atau memori inti yang baru yang mewakilkan 2 warna, yaitu biru untuk kesedihan dan emas untuk kebahagiaan, yang membentuk pulau keluarga yang baru menggantikan yang telah hancur. Setahun kemudian, ketika Riley berumur 12 tahun, ia sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia pun sudah memiliki lebih banyak pulau kepribadian. Semua emosi bekerja sama untuk membantu Riley bertumbuh menjadi lebih dewasa, bersamaan dengan diperluas atau dibaharuinya pusat kendali yang menandakan semakin banyak hal yang dapat dirasakan oleh Riley. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian emosi. Menurut Chaplin, dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Chaplin membedakan emosi dengan perasaan. Perasaan atau feelings adalah pengalaman disadari yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmania. Tahapan perkembangan psikososial seorang individu menurut Descending Room. Di sini kita akan berfokus pada usia 11 tahun atau termasuk dalam usia 6-12 tahun, yaitu adanya kerja keras versus rasa inferior. Pada tahap ini, anak mulai mampu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jika pada tahap ini anak tidak berhasil, maka kedepannya anak akan menjadi pribadi yang rendah diri atau minder dan tidak mampu menjadi pemimpin. Menurut konsultan psikiatri anak dan remaja dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Anggia Hapsari, mengatakan, saat anak usia sekolah 6-12 tahun, kemampuan kognitif mereka mulai berkembang, sehingga kemampuan untuk dapat mengekspresikan emosi lebih bervariasi, dan terkadang dapat mengekspresikan secara bersamaan 2 bentuk emosi yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Ketika berusia 12 tahun ke atas, mereka sudah mampu menganalisis dan mengevaluasi cara merasakan atau memikirkan sesuatu. Begitu juga terhadap orang lain. Anak yang hampir memasuki masa remaja sudah dapat merasakan bentuk empati yang lebih dalam. Penggambaran emosi melalui proses biologis dan fisiologis biasanya dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, sistem syaraf pusat atau SSP akan tampak, misalnya melalui tampilan EEG atau elektroencephalograph. Pada keadaan emosi yang kuat, akan terlihat desinkronisasi EEG yang muncul dalam tampilan dengan gelombang beramplitudo kecil hingga menengah atau gelombang beta. Sedangkan pada keadaan emosi yang lebih menyenangkan dan menenangkan, akan tampak sinkronisasi EEG atau gelombang alfa. Yang kedua, merupakan sistem syaraf vegetatif. Dibagi 2 menjadi sistem simpatiko-adrenal dan bagian parasimpatis dari sistem syaraf vegetatif. Yang ketiga adalah sistem endokrin.
Yang keempat adalah sistem syaraf motorik. Kaitan film Inside Out dengan perkembangan emosi anak, yaitu anak umur 6-12 tahun merupakan translasi dari anak-anak menuju remaja. Pada saat ini, terkadang anak masih membawa sifat kekanak-kanakannya dan terjadi tabrakan antara emosi keceriaan dengan emosi lainnya yang lebih kompleks. Seperti pada film Inside Out, terjadi masalah antara joy dan sadness. Pada tahap ini, anak harus dibimbing dengan baik, karena jika tidak, maka kedepannya anak akan menjadi pribadi yang rendah diri atau minder. Tetapi, ketika anak telah melewati masa ini, atau anak usia 12 tahun ke atas, anak akan mampu menganalisis dan mengevaluasi cara merasakan atau memikirkan sesuatu, seperti berhasilnya adaptasi relay dengan lingkungannya.